Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan untuk Ibu Ratna Widya Stuti MKep selaku Koordinator Mata Kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Selamat pagi juga saya ucapkan untuk Bapak Firman Hidayat MKep SPKJ selaku dosen pengampu dalam presentasi kita kali ini. Dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu baik ya. Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Farulisa, mahasiswa Sarjana Ilmu Keperawatan Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya selaku moderator. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Abu Hawari, yang kedua ada Adesini Eviana, yang ketiga ada Aini Istiana Farida, yang keempat ada Anisatun Hidayah, yang kelima ada Anissa Muhibatul Husna, dan yang keenam ada Ayu Fitri Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya bersama anggota saya akan mempresentasikan tentang sistem intergumen manusia. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Abu Hawari dengan NIM C10200001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Hawari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem intergumen. Sistem intergumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu macam-macam lapisan kulit. Yang pertama yaitu lapisan epidermis atau kutikel. Epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar. Lapisan yang disebut juga dengan kulit ari ini merupakan lapisan kulit yang tahan air yang memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Fungsinya yaitu sebagai penghalang untuk melindungi tubuh dari mikro atau patogen berbahaya, melindungi tubuh dari resiko stres akibat paparan sinar UV dan bahan-bahan kimia lainnya. Pemateri kedua akan dibawakan oleh Adesindi Eviana dengan NIM C10200002. Stratur korneum atau lapisan tanduk. Stratur korneum merupakan lapisan paling luar yang terdiri dari lapisan sel tanduk, gepeng, kering, dan titak beriti. Pada lapisan ini terdapat sel-sel mati dan berganti dengan yang baru dan descomation. Stratum rudisum. Lapisan ini dikemukakan pada kulit uang tebal seperti pada telapak tangan dan telapak kaki. Lapisan ini terdiri dari sel segepeng dan sebening. Fungsinya sebagai bantalan dan proteksi trauma. Organolosum atau lapisan keratolin merupakan lapisan-lapisan dengan sel-sel yang bergratula keratolin yang merupakan precursor pembentukan keratin. Keratin merupakan proteksi keras untuk melindungi terhadap kehilangan kelembaban kulit. Fungsi lapisan ini adalah proteksi benda asing, kuman, dan bahan kimia yang masuk dalam tubuh. Untuk pemateri ketiga akan dibawakan oleh Aini Istiana Farida dengan NIM C10200003. Stratum spinosum. Lapisan spinosum adalah lapisan sel spina atau tanduk karena sel-selnya dibentuk oleh tonjolan yang menyerupai spina. Fungsi lapisan ini adalah menahan gesekan dan tekanan dari luar. Stratum basale. Stratum basale merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi. 2. Lapisan dermis. Lapisan dermis atau corium, cutisfera, truskin lebih tebal sekitar 1-4 mm berada di bawah epidermis. Lapisan dermis tersusun dari fibroblast, makrofag, mast cell, dan limfosit untuk meningkatkan penyembuhan luka. Pada lapisan ini juga terdapat limfatik kulit, vaskuler, dan jaringan saraf. Lapisan dermis dibagi menjadi dua, yaitu pars papillare dan pars reticulare. Pars papillare adalah bagian dermis yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh saraf. Sedangkan pars reticulare adalah bagian dermis yang menonjol ke arah hipodermis,
Bagian ini terdiri dari serabut-serabut penunjang, misalnya serabut kolagen, elastin, dan retikulin. Untuk pemateri keempat akan dibawakan oleh Anisatuni Hidayah dengan NIM C10020005. Lapisan subkutis atau subkutenus merupakan lapisan khusus dari jaringan konektif atau disebut lapisan adiposa karena mengandung lemak. Fungsi dari jaringan subkutis adalah untuk simpanan lemak, pencegahan trauma, dan pengatur suhu. Hipodermis juga berperan sebagai pengikat kulit ke otot dan berbagai jaringan yang ada di bawahnya. Struktur aksesoris kulit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kelenjar-kelenjar kulit, dan yang kedua, kuku, dan yang ketiga, rambut. Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrit dan kelenjar apokrit. Untuk pemateri kelima akan dibawakan oleh Anissa Muhibatul Husna dengan NIM C10200006. 1. Kelenjar keringat dapat ditemukan di dermis dekat permukaan kulit. Kebanyakan kelenjar keringat terdapat di telapak tangan dan kaki dan tidak terdapat di bibir. Sedangkan fungsi kelenjar keringat di tubuh yaitu yang pertama mempertahankan suhu tubuh, yang kedua melumasi kulit dan rambut, yang ketiga membuang racun dari tubuh. Untuk kelenjar apokrin berada di bagian tubuh yang terdapat banyak folikel rambut seperti kulit kepala, ketiak, dan selangkangan. Kelenjar keringat ini memproduksi keringat yang lebih pekat dan mengandung lemak. Kelenjar ekrin ini menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau. Saluran kelenjar keringat ini terhubung langsung ke permukaan kulit dan paling banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Yang kedua, kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, yaitu kelenjar-kelenjar mikroskopik atau sangat kecil penghasil minyak yang terletak di bawah kulit. Kelenjar sebasea tersebar di seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Untuk fungsi dari kelenjar sebasea, yang pertama ada menghasilkan sebum dan menjaga kelembapan permukaan kulit. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Dan yang ketiga, mencegah infeksi mikroba. Untuk pemateri ketujuh akan dibawakan oleh saya sendiri dengan NIM C10200007. Selanjutnya ada fungsi kulit. Fungsi kulit ada 8. Yang pertama, fungsi kulit sebagai proteksi, yaitu melindungi. Yang kedua, ada fungsi kulit sebagai absorpsi, yaitu menyerap. Yang ketiga, ada fungsi kulit sebagai pengatur panas, yang disebut regulasi. Yang keempat, ada fungsi kulit sebagai ekskresi. Yang kelima, ada fungsi kulit sebagai persepsi. Yang keenam, ada fungsi kulit sebagai pembentuk pigmen. Yang ketujuh, ada fungsi kulit sebagai keratinasi. Dan yang kedelapan, ada fungsi kulit sebagai pembentuk vitamin D. Selanjutnya ada kuku. Kuku yaitu melindungi bagian akhir jari, membantu memanipulasi dan menyerap benda-benda yang memiliki ukuran yang kecil dan digunakan untuk menggaruk. Pada kuku, pertumbuhan terjadi sepanjang garis datar, melengkung, dan sedikit miring terhadap permukaan pada bagian proksimalnya. Ciri-ciri kuku sehat ada 3. Yang pertama bisa dilihat dari warnanya yang berwarna pink segar. Yang kedua bisa dilihat dari tekstur permukaannya halus dan tidak bergelombang. Dan yang ketiga tidak mudah patah atau sobek. Bisa dilihat di samping ini ada gambar kuku. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Terakhir, materi akan dibawakan oleh Ayu Fitri Lestari dengan NIM C10200007. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aulia Farulisa. Rambut
tersusun atas terkeratinisasi atau sel tanduk yang sudah mati. Ada 3 tahap pertumbuhan rambut. Yang pertama, lanugo, yaitu rambut yang tidak terpigmentasi, terbentuk pada fetus dalam kandungan terakhir. Yang kedua, ada vellus, yaitu menggantikan lanugo sewaktu fetus lahir. Struktur serupa tidak terpigmentasi terdapat pada seluruh tubuh, selain alis dan bulu mata. Yang ketiga ada terminan hair, yaitu struktur teba, pangkang, kokoh, dan terpigmentasi, menggantikan vellus, tumbuh khususnya pada pubertas. Kesimpulan pada topik kali ini, sistem intergumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap lingkungan di sekitarnya. Sistem ini terdiri dari 3 lapisan kulit, yaitu lapisan epidermis atau kutikel yang terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale, lapisan dermis yang terdiri dari pars papiler dan pars retikuler, lapisan subkutis atau hypodermis. Di dalam sistem intergumen ini juga terdapat struktur aksesoris kulit yang terdiri dari kelenjar-kelenjar kulit yang terbagi atas kelenjar keringat atau kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin, kelenjar subkutis atau hipodermis, kuku, dan rambut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Saya, Aulia Farulisa, bersama anggota saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.